waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati tim monitoring dari BKD Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zawawi selaku Kepala Sekolah dan Mentor Tilok 11. Dan yang saya hormati rekan-rekan Tilok 11 di SDN 01 Watumpul. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumil kiamat. Hari ini saya ingin memaparkan seminar orientasi P3K, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2024. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Andriani SPDI, NIP P3K 198722620242120. Jabatan Ahli Pertama Guru Pendidikan Agama Islam, Unit Kerja SD Negeri 01 Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Saya ingin memaparkan visi dan misi Satuan Pendidikan SD Negeri 01 Tundagan. Visi SD 01 Tundagan yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Selanjutnya, misi dari SD Negeri 01 Tundagan yang pertama, pembelajar sepanjang hayat, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Yang ketiga, inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Yang terakhir, berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses dari keberhasilan dalam menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Baik, untuk rencana kerja Kepala Sekolah SD Negeri 01 Tundagan yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Program kerjanya rencana kerja P3K yaitu nilai ASN berakhlak. Visi Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mandiri. Selanjutnya untuk rencana kerja P3K, di sini rencana kerja saya yaitu yang pertama meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang kedua, terlaksananya evaluasi kinerja. Yang ketiga, terbangunnya budaya mentoring dan kolaborasi antar guru. Yang keempat, terlaksananya gerakan literasi sekolah. Yang kelima, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Namun, yang saya ambil hari ini hanya satu poin, yaitu meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Kegiatan dan tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama, membiasakan menghafal surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, poin yang pertama, membiasakan menghafal surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai itu untuk menanamkan kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan membuat aturan kelas saat pembelajaran. Aturan kelas ini disepakati bersama oleh seluruh kelas, jadi tidak ada paksaan karena merupakan kesepakatan bersama. Yang ketiga, mengembangkan
mengembangkan sistem penghargaan dan konsekuensi. Dengan penghargaan, anak-anak akan lebih semangat lagi untuk berperilaku baik, dan konsekuensi itu bukan hukuman ya, tapi sesuatu untuk memberikan batasan atau pengetahuan yang baik dan benar terhadap anak. Output kegiatan saya, yang pertama suasana kelas menjadi lebih teratur, yang kedua pengurangan gangguan dan perilaku mengganggu di kelas, yang ketiga lingkungan belajar menjadi menyenangkan. Baik, apa sih manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas? Di sini manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas adalah pendekatan dalam pengelolaan kelas yang menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang tertib, terstruktur, dan kondusif bagi pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan strategi dan teknik untuk mengurangi gangguan, mengatur perilaku siswa, dan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Mengapa keteraturan suasana kelas penting dalam proses pembelajaran? Ya, keteraturan suasana kelas itu penting sekali, ya, karena dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa, meminimalkan gangguan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Dengan suasana kelas yang tertib, guru dapat mengajar lebih efektif dan siswa dapat belajar dengan lebih baik dan menyenangkan. Baik, ini ada beberapa dokumentasi di sekolah saya. Yang pertama, bersalaman ketika masuk kelas. Ada juga yang memilih untuk tos untuk ketika masuk kelas. Terus ada kesepakatan kelas dan membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada yang ingin menanggapi, bertanya atau memberikan saran, monggo. Terima kasih Bu Bibi. Dengan tadi membagi tema tentang praktik manajemen kelas. Biasanya dalam teori dalam prakteknya biasanya kan pasti ada hambatan yang ada di kelas dalam pembelajaran ini. Nah, coba panjenengan sebutkan apa saja hambatan yang biasanya dapat mengganggu di pembelajaran panjenengan. Baik Pak, saya izin jawab nih Pak. Hambatan yang saya temui itu banyak ya. Salah satunya yaitu ketika ingin memulai pelajaran, ya, masuk ke materi, anak-anak itu ada yang sibuk ngobrol sendiri dengan temannya, ada juga yang asik bermain dengan temannya, ada juga yang mengantuk, ada juga yang izin ke belakang, dan ada juga bahkan menangis, ya, apalagi anak-anak kelas 2 dan 1 yang masih aman. Nah, itu merupakan hambatan yang membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Terus pencahayaan, ya, terlalu banyak cahaya atau kurangnya pencahayaan di kelas juga dapat mempengaruhi suasana kelas. Demikian Bapak, mau cekat mengatakan. Terus saya tambah sedikit agar ini siswa tidak bosan, bisa materi sudah banyak bosan, berilah ice breaking. Oke, siap Pak. Siswa akan semangat. Siap. Terima kasih. Oke Pak, matur nuwun. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Oh ya Mbak. Terima kasih. Tadi Ibu menyebutkan tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini itu dalam bentuk apa yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Baik, saya izin menjawab ya Bu Bibi. Konsekuensi di sini adalah sebuah kesepakatan kelas, di mana seluruh kelas itu telah menyepakati bersama untuk membantu peserta didik dalam menyadari dan memperbaiki kesalahan
Lah, konsekuensi ini bukan bentuk hukuman, tapi merupakan batasan agar anak menyadari bahwa ini loh, kamu telah melanggar ini, konsekuensi yang telah disepakati ini loh, supaya anak bisa memperbaiki dirinya dan menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Demikian Bu Windy. Demikian Bu Windy, nopo cekak mboten